Yang Ma'ruf Zainuddin. Apa? Dan yang 6 Pulau Warman. Tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ikhwatal iman, saudaraku sekalian, para jamaah, terutama para sesepuh yang harus saya dahulukan karena sepuh itu artinya asapnya ampuh. Sesepuh juga berarti bisa disesep dan bisa dipuh, sehingga sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Silahkan. Yang jelas, kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu matinya tiba-tiba dan tak terduga. Subhanallah jamaah sekalian, baru-baru ini kejadian itu menimpa teman saya sendiri, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Teman saya tuh lagi nelpon, dia sedang asik-asiknya nelpon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi mendadak dan tiba-tiba, kaget lah, pulsanya habis. Jadi kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali sambil merokok. Ini ceritanya rokok karena kabarnya rokok naik harganya bentar lagi. Dia mancing sambil menghisap rokok, kebal-kebul, nikmat banget. Rokok dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Memang kematian itu a mysterious problem. Dan orang mati itu nggak harus sakit dulu. Asbab kematian itu banyak banget. Sebab-sebab orang meninggal dunia itu banyak banget. Salah satunya sakit. Tapi orang mati itu kan nggak harus sakit dulu. Betul? Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak, ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah, yang ngomong-ngomong sendiri, yang enggak merhatiin bisa mati mendadak. Orang mati itu enggak harus sakit dulu. Masyarakat kita tuh kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa? Seakan-akan orang mati harus sakit dulu, padahal kada. Ulun kasih tahu pian sabarataan. Isoku yang mengkuit tok. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit agar manusia itu mau mendekat kepada Allah. Diberi sakit agar menjadi lebih bagus ibadahnya, lebih dekat sama Allah. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Banyak orang yang ibadahnya lebih bagus ketika sakit daripada ketika sehat. Waktu sehat nakal, ono tungno diai budak, dangdutan berangkat, orjen tunggal berangkat, elektronan berangkat, jaranan berangkat. Begitu sakit rajin ke masjid. Jadi moro masjid ku ngenteni gering.
Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang kok. Orangnya juga ikut ketawa. Pokoknya wangi lungguh. Jadi ibadahnya lebih bagus, lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Dalam sejarah kita tahu jamaah sekalian, Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya gak pernah sakit sama sekali. Maka muncul kesombongannya, sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan, Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan karena gak pernah sakit. Maka ketika kita diuji Allah dengan sakit, di samping kita terima itu dengan sabar, ikhlas, kita juga harus bersyukur. Alhamdulillah. Diberi sakit itu tandanya ditegur nama Allah. Kita dikasih teguran nama Allah, dikasih peringatan nama Allah. Kenapa kamu sakit? Zikir kamu kurang. Kenapa sakit? Ibadah kamu kurang. Kenapa sakit? Kamu kurang olahraga. Kenapa sakit? Makanmu amburadul, sembuh warang bomplok. Kadang-kadang sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada masyarakat Kelurahan Samsudin Nur. Bentuk cinta Allah kepada masyarakat Kelurahan Samsudin Nur. Allah ingin menghapus dosanya masyarakat semua. Allah ingin menghapus semua dosa-dosa masyarakat Samsudin Nur sini, agar semuanya bisa masuk ke surga. Kan syarat untuk masuk surga itu harus bersih dosanya. Maka agar masyarakat Kelurahan Samsudin Nur ini bisa masuk surga semua, harus dihapus dosanya. Sama Allah dikasih cara yang gampang, dikasih cara yang mudah agar dosa-dosanya terhapus. Karena ada cara untuk menghapus dosa, ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat, repot, gak semua orang bisa. Apa itu? Haji. Haji itu kalau mabrur, kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummuh. Keluar dan bersih dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, dan dijamin surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Untuk menghapus semua dosa dan jaminan ke surga, caranya haji. Kalau pakai cara itu, yang kuat cuma berapa orang? Allah ngerti, Allah tahu. Masyarakat Kelurahan Samsudin Nur ki akeh sing ora goblok dhuwit. Lah kalau untuk buktine bangun masjid itu ora rampung-rampung. Masjid belum selesai diresmikan. Mulane ngundang wakil wali kota bentuk sumbangan ngono lho. Ini DPR-nya banyak yang datang, kalau nggak nyumbang ya kebangetan. Itu artinya apa? DKI gambar rencana pintu gerbang dan pagar. Disuguhno nang DPR. Kalau untuk menghapus semua dosa harus pakai ibadah haji, yang kuat cuma berapa orang? Allah tahu itu. Dan Allah sangat ingin agar masyarakat Kelurahan sini terhapus semua dosanya dan bisa masuk surga. Maka dikasih cara yang mudah. Apa itu? Kering. Dikasih sakit, kalau hatinya sabar, ikhlas, menerima, itu sebagai takdir Allah, semua dosa-dosanya diampuni sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sadari jamaah sekalian, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya sudah merupakan keputusan Allah, semuanya sudah merupakan ketetapan Allah. Kita harus menerima dengan hati yang ikhlas, sabar, nerimo. Sebagaimana penggalan bait dalam syair tanpa waton, yang saya yakin masyarakat sudah hafal semua. Sabar narimo najan. Ngomong gak semangat no. Diulang yang semangat. Sabar narimo najan kabeh tinatir saking ngira
Sholawat. Ya Rasulullah, ya Rafi'a عطفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, penggalan bait dari syair ini punya filosofi yang tinggi, yang luar biasa. Kalau kita jadikan prinsip hidup, insya Allah hidup kita akan tentrem, insya Allah hidup kita akan damai. Kata kuncinya sabar narimo senajan, yang kenceng, sabar narimo senajan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan duwite bapak pas-pasan. Yang kenceng, ibu-ibu harus sabar narimo senajan leh belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak-bapak juga begitu, harus sabar narimo senajan masaane ibu pas-pasan. Bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu pas-pasan. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan yang ngladeni ibu pas-pasan. Sekali lagi yang kenceng, bapak-bapak harus sabar narimo senajan wajah ibu. Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang pas-pasan. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah rizki umatku ini kafafan. Kafafan itu artinya cukupan. Dalam kata lain, pas-pasan. Rizki yang paling nikmat, hidup yang paling enak itu adalah yang pas-pasan. Pas, kepingin bangun rumah, ada duit. Pas, kepingin beli mobil, ada duit. Apa dipikir orang yang hidupnya nikmat itu yang rezekinya berlimpah, kekayaannya melimpah ruah, bukan hanya melimpah rezeki. Bukan. Tolong perhatikan, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kataku ini tulisan menggone status Facebookmu. Ya bikin status sih yang bagus-bagus kayak gini, apa upload status kok lagi galau. Kalau nggak gitu ya merindukan kamu. Saya ulang, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak di dunia ini orang yang sukses secara materi, tapi hatinya nggak bahagia. Percaya nggak? Percaya nggak? Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Oke. Dia sukses secara materi, dia kaya raya, jabatannya tinggi, rumahnya 7, mobil mewahnya 7. Tapi dia kena stroke. Mobil 7 yang numpaki supire kabeh, dia malah ditumpaki gledekan disuruh mobil dulu. Maka di ulang tahun yang ke-71 ini kita berharap mudah-mudahan negeri Indonesia tercinta ini semakin barokah. Kalimantan Selatan semakin barokah. Banjarbaru semakin barokah. Kelurahan Syamsuddin Nur tambah barokah. Karena memang hidup yang paling nikmat itu adalah hidup yang barokah. Kita diajari satu doa oleh Allah yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta
khairul munzilin. Ya Allah, Tuhanku, tempatkanlah aku dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, pada posisi yang selalu Engkau barokai. Karena memang hidup yang paling indah, yang paling nikmat dan membahagiakan adalah hidup yang barokah. Nyauto, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah. Profesi dan pekerjaan yang paling baik adalah profesi dan pekerjaan yang barokah. Daerah yang paling baik adalah daerah yang barokah. Rezeki yang paling nikmat dan membahagiakan adalah rezeki yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan adalah duit yang barokah. Dan barokah itu gak harus banyak. Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Selalu dan selalu terus bertambah kebaikannya. Dalam semua aspek bertambah kebaikannya. Itu namanya barokah. Duit yang barokah gak harus banyak. Salah satu tanda barokah itu menimbulkan ketentraman, menjadikan kedamaian dan ketentraman batin. Itu tandanya barokah. Duit banyak tapi keluarga nggak tentrem, itu namanya nggak barokah. Punya duit 25 juta tapi keluarganya nggak tentrem, anak laki-lakinya kena narkoba, anak yang perempuan hamil di luar nikah, suami menghamili tetangga, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, centil, ceninilan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak. Makanya banyak turunnya betah, ngileran, ngorok-ngorokan, ngentutan pisan. Gak ada ketentraman rasanya, duit 25 juta gak ada artinya. Betul? Itu namanya gak barokah. Punya duit 25 juta tapi keluarga gak tentrem, gak barokah. Coba Bapak Ibu pilih mana? Punya duit 25 juta tapi keluarganya gak tentrem, sama punya duit 50 juta tapi keluarganya tentrem. Ayo. Dan daerah yang berkah itu yang baik. Perlu diingat, baiknya satu daerah itu ukurannya bukan dari pembangunan fisik. Maka mengisi kemerdekaan ini tetap dengan dinamika sebagaimana yang ada dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Oke, artinya apa? Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Ini tidak boleh diolak-walik. Pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas kalau ingin negeri ini sejahtera. Saya setuju banget sama jargonnya Pak Presiden. Revolusi mental harus menjadi skala prioritas. Cuma praktekin bu. Dan nilai orang itu ya dari dalamnya, jangan dari luarnya. Bukankah Allah juga begitu? Menilai manusia bukan dari luarnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Kok mabuk-mabuk itu udah tahu artinya belum? Lah kok ngene-ngene. Oh ya pinter-pinter. Pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas dan barokah itu ukurannya dari dalam. Maka standar baiknya satu daerah bukan dari pembangunan fisiknya yang maju. Gedung-gedungnya tinggi menjulang, mencakar mendung. Langitnya kedukuran kok. Infrastrukturnya serba bagus, fasilitasnya lengkap, taraf perekonomian rakyatnya di atas rata-rata, kaya raya semua. Bukan itu ukuran baiknya satu daerah. Tapi satu daerah dikatakan baik itu karena penghuni daerah itu, orang-orang yang ada di dalam daerah itu, orang-orang yang tinggal di dalam daerah itu. Mohon maaf, betapapun daerah itu pembangunan fisiknya sederhana, perumahan warganya sederhana, perekonomian masyarakatnya sederhana, fasilitas dan infrastrukturnya sederhana, tapi isinya, penghuninya, penduduknya, masyarakatnya ahli ibadah, rajin ngaji, guyub, rukun kayak warga kelurahan Samsudin Nur sini. Bendol dase.
Ini namanya daerah yang baik yang kayak gini. Tapi mohon maaf, betapapun pembangunan fisiknya luar biasa, infrastrukturnya lengkap, fasilitas bagus, semuanya maju, tapi masyarakatnya itu banyak yang jadi pencuri, perampok, pencopet, korak, bajingan. Itu daerah-daerah yang buruk, daerah yang jelek. Sama standar ukuran bagusnya rumah itu bukan karena biaya pembuatannya sampai 20 miliar, bahannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti masa impor atau kau pulang besok itu ke luar negeri. Terus perabotan rumah tangganya lux, VIP eksklusif, semua ruangan ber-AC. Kalau ruanganmu kan AB, angin berobos itu. Bukan itu ukuran baiknya rumah. Tapi baiknya rumah itu, bagusnya rumah itu ditentukan penghuninya, orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Mohon maaf, betapapun rumah itu sederhana, tapi isinya keluarga yang bahagia, ahli ibadah, harmonis, damai, suami soleh, istri solehah, anak-anak dzurriyyatan thayyibah, itulah rumah yang baik. Tapi meskipun rumah itu bagusnya kayak rumahnya Demit, padahal aku orang tahu rumah Demit. Tapi kalau isinya keluarga yang ribet melulu, keluarga yang tiap hari cekcok, suami istri selalu cekcok, anak-anak gak ada yang sekolah, gak ada yang ngaji, etika dan moralnya bejat, itu rumahnya jelek. Mohon maaf, sama dengan baju, ukuran bagusnya baju itu bukan karena bahannya yang sutra termahal, kualitas terbaik, modis, boys, keren, gentle, trendy, funky, bukan. Tapi ukuran bagusnya baju tergantung orang yang ada di dalamnya, orang yang pakai. Meskipun baju itu harganya 24 miliar, kelambi opo. Tapi kalau orang yang ada di dalamnya, artinya yang pakai, itu perempuan yang moralnya bejat, yang moralnya rusak, yang nakal. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya mohon maaf saya nggak ngerti, tapi kalau bahasa yang agak ke Inggris-Inggrisan saya tahu, delonte. Sungguh baju yang seharga 24 miliar tadi nilainya jadi murah, betul? Karena yang pakai orangnya murahan. Sebaliknya, meskipun baju itu kainnya super jelek, titron, kaku ngececem, kayak korden, kayak selambu, jahitan itu ngarang-ngarang, kemudian jahit itu nganggo jarum karung, warnanya kontras, nggak serasi sama sekali, atas hijau, bawahnya merah, kayak kapsul. Tapi yang pakai orang yang ada di dalamnya wanita solehah yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah, kayak warga Bojonegoro. Timbang diarani Wonosobo mau. Asistenmu ora tau ngomong pengajian. Ora kenalan karo Zahid itu bacot. Ben minggat yo wis. Halo. Ya kalau yang pakai ini perempuan yang solihah kayak ini. Sopo. Itu baju sungguh nilainya jadi mahal, betul? Kalau pian gak ada percaya. Coba ulun tanya. Ayo mas-mas, andaikan suruh milih untuk menikahi, pian pilih mana? Ada perempuan wajahnya cantik tapi bajunya jelek. Yang satu wajahnya jelek, bajunya bagus banget. Ayo pilih yang mana? Nggak milih, gak payu. Gak payu, gak milih. Ayo pilih yang mana? Satu wajahnya cantik, bajunya jelek. Satunya wajahnya jelek, bajunya bagus. Pilih yang mana? Wajahnya cantik, bajunya bagus. Ah, itu pilihan tepat, pilihan cerdas. Itu betul-betul warga Kelurahan Samsudin. Milih yang cerdas. Nah, kalau pilihannya nggak cerdas, ya nggak mungkin loh Pak Darmawan Jaya kita di wakil wali kota. Orang duwe partai yuk.
karena masyarakatnya cerdas, makanya jadi pasangan wali kota dan wakil wali kota. Duit ya ora patek duit. Buktine ketemu aku melu kampanye ya ora disangoni. Tapi aku dikasih tongkat. Jadi tak omong, wah ini tongkat kepemimpinan nih, tongkat kepemimpinan. Subhanallah, benar jadi. Subhanallah. Tapi sampai sekarang aku belum dapat apa-apa. Nah ini karena ya masyarakat pilihannya cerdas. Kayak tadi ditanya, pilih mana? Wajahnya cantik, bajunya jelek. Sama wajahnya jelek, bajunya bagus. Subhanallah, pilih yang wajahnya cantik, bajunya bagus. Luar biasa. Emang ada perempuan tuh wajahnya cantik, bajunya juga bagus, tapi nggak mau karo rupamu ya. Gitu. Perempuan yang kayak gitu geleme ya karo aku. Ya pilih yang wajahnya cantik meskipun bajunya jelek daripada baju bagus wajah jelek. Baju itu apa? Nggak penting. Malah kalau udah jadi istri enakan kalau nggak pakai baju. Ukuran bagusnya rumah gitu, bukan karena biayanya membangun itu habis 20 miliar, terus semuanya bagus fasilitasnya, enggak, tapi tergantung penghuninya. Ingat, sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya ya kandang. Betul? Ayo disauti. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, sapi, kerbau, namanya semegah apapun bentuk rumahnya, semewah dan sebagus apapun bangunan rumahnya, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Gitu loh. Rumah kayak istana, tapi isinya mak lampir, ini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong. Itu namanya rumah hantu. Walaupun rumah itu sederhana, udah kecil, di pinggir kali, kalau hujan bocor, agak reot, tipenya RSSSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sampai sulit senggama, sulit selonjor, sulit senden, sesekan selalu. Kecil banget, di pinggir kali kalau lagi hujan bocor, tapi isinya keluarga yang bahagia, yang ahli ibadah. Itulah yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Mangel golek ustaz model ngene iki arep. Makane yo larang. Maka ini harus kita raih. Kita sekarang hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan, betul? Kita juga nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Dan kita hidup di zaman yang banyak pilihan. Maka kita harus menjalani kehidupan ini dengan cerdas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Zaman bapak ibu dulu waktu masih anak-anak sama zaman anak-anak kecil sekarang berubah apa enggak? Berubah apa enggak? Berubah. Oh, dulu ibu waktu masih kecil mainannya paling apa? Karet, kelereng. Bapak-bapak ya mobil-mobilan dari tanah liat. Kalau anak sekarang udah serba elektrik. Mohon maaf, pakai remote semua. Kalau dulu mainannya iya, kekean. Sekarang udah Pokemon. Emang serba berubah. Dulu orang tuh kalau ketemu tuan guru, ketemu kiai, itu pasti minta doa, minta fatwa, tambahan wawasan dan keilmuan, serta minta barokah. Tapi sekarang kalau ketemu kiai itu selfie. Bukannya minta doa, kiainya diajak selfie, minta foto, minta tanda tangan. Kadang ada yang minta dipeluk. Saya tuh ngaji kemana, ceramah kemanapun, begitu datang di tempat istirahat, belum dikasih suguhan apapun, belum dikasih hidangan apapun, ini pasti udah diajak foto. Emang zaman sekarang berubah. Mohon maaf, dulu
kalau ada kiai ngomong, itu didengerin, diperhatiin, dicerna, dihayati, diamalkan. Tapi sekarang kalau ada kiai ngomong, di-share, di-like, di-komen. Dulu kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga tuh suasana agama itu betul-betul luar biasa. Yang terdengar adalah bacaan Al-Quran, pada ngaji, pada berzikir. Dari masjid musola yang terdengar lantunan sholawat, sintutura, maulid al-habsyi, maulid al-tibai, maulid al-barzanji, qasidah burda. Ada ibu-ibu di pojokan gitu ngafalin sifat 20. Wujud kita bako kholafatulil awadisi. Anak-anak belajar baca Al-Quran, mulai ngafalin huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha kha tandang rusak sin shin dal dal ro za sin shin shad dal gitu dulu. Alif fathah alif kasra i alif dhamma u ba fathah ba kasra bi ba dhamma bu ta fathah ta kasra ti ta dhamma tu. Lif yang sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf yang dhamma yu love you. Alif yang sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis yang dhamma yu. Ya sekali lagi, mem fathah ma ta fathah ta mem dhamma mu matamu dewi. Wong di mata-mata dulu. Coba sekarang kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar bacaan Quran atau suara televisi? Yang terdengar suara Al-Quran atau suara televisi? Banyak yang baca Quran apa banyak yang nonton sinetron? Berarti banyak yang cinta Allah apa banyak yang cinta boy? Cocok. Emang sekarang zamannya udah berubah. Kita nggak bisa menghindari perubahan. Ngaji zaman dulu sama ngaji zaman sekarang beda, udah berubah. Maka metodenya pun sekarang udah berubah. Kalau masyarakat zaman sekarang dikasih ngaji pakai metode zaman para ulama dulu, bubar, gak ada yang ngaji. Maka kadang saya ceramah pakai cara seperti ini dan mohon maaf Pak Wakil Wali, Pak Ketua Dewan, mohon maaf para pejabat dan para sesepuh kalau saya ngajinya sambil berdiri, meskipun disediain kursi, saya pilih berdiri. Karena saya perhatikan yang datang banyak ibu-ibu, banyak kaum perempuan, banyak cewek-cewek. Jadi saya berdiri karena saya sadar akhir-akhir ini hasil survei, riset, dan penelitian membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai perempuan. Daripada laki-laki yang berdiri sebentar kelipur. Buyumu gak enak. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Maka hidup di zaman seperti ini, kalah bersaing, nasibnya oek. Tak balen. Hidup di zaman seperti ini, kalau kita nggak mampu bersaing, maka akibatnya, ayo Ibu semangat. Kalau kita nggak mampu bersaing, maka akibatnya, jadi apapun kalau nggak mampu bersaing, akibatnya, jadi petani nggak mampu bersaing, maka hasil panenannya, jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungan modalnya aja, jadi pejabat nggak mampu bersaing, jabatannya, jadi kiai, gak usah kiai di tapi bener, kiai kalau nggak mampu bersaing tapi bersaingnya bukan sesama kiai, bersaingnya dengan kegiatan yang lain gitu loh. Kiai harus mampu bersaing, kayak bikin tabligh akbar kayak gini harus mampu bersaing dengan konser-konser yang berbau maksiat, dengan kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat.
sehingga Islam tetap kuat, Islam tetap syiar. Maka saya berupaya, saya itu kalau lagi ngaji di mana, ceramah di mana, tetap berupaya supaya jamaahnya membludak, jamaahnya banyak, jangan sampai kalah dengan konser dangdut. Dan kalau nggak mampu bersaing, maka agama akan tenggelam, agama akan terkikis. Enggak sing rame kegiatan-kegiatan yang maksiat, sedangkan kegiatan-kegiatan yang positif kayak gini, karena kiai nggak mampu bersaing, akan terkikis, akan habis. Karena pengajian dianggap udah nggak lagi menarik. Maka mohon maaf kadang-kadang kalau saya ngomongnya itu ya ngawur. Itu tujuan saya agar materi yang saya sampaikan bisa merangkul dan menyentuh semua lapisan mulai anak-anak sampai kawak-kawak. Mohon maaf Pak Wakil Wali, jarang loh acara tabligh akbar didatangi begecil-begecil kayak gini, jarang. Biasanya yang datang itu ya yang santri-santri, yang rajin-rajin ngaji. Kalau yang model kayak gini-gini ya nah ini kalau orang ceramah, tabligh akbar, kalau kemasannya nggak mampu bersaing menariknya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya gimana nasibnya gitu loh. Makanya mohon maaf, kadang saya juga dibilang ini ceramah kasar banget. Saya juga ngomong, kalau ingin yang halus ya undang sana ustadz yang bangsa halus. Ustadz duit ya. Nah, yang dibilang ngomongnya kasar, saya kasar gak masalah, yang penting laris gue. Nyatanya laris kok. Buktinya setiap saya datang mesti jamaah ya kayak gini. Dimana-mana kayak gini. Ya karena saya kasar nih. Ada yang nggak seneng ya ben minggat, nggak ngurus, nggak kayak gitu. Dan saya siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi ke tempat ini. Nggak apa-apa, yang cari tempat lain angkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kadang persaingan itu nggak sehat. Seperti yang prihatin sekarang antar sekolahan, persaingan dalam hal merekrut siswa-siswi, cari murid, anak didik. Persaingannya nggak sehat. Anak tuh masih di playgroup, masih di TK, ditukun dasi bisa. Dikasih seragam, 5 setel, kasih duit 500.000, sekolahin ke sekolah kami. Subhanallah. Kalau cara persaingan cari murid seperti itu, bagaimana pendidikan bisa berkualitas? Ngomongku wong tuane yo manut itu dibodohi. Itu orang tua yang mohon maaf, the goblok. Kalau anaknya disekolahin ke lembaga pendidikan itu gara-gara dikasih duit 500.000 sama dikasih seragam gratis, peralatan sekolah gratis, itu sama dengan menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang nggak kualitas. Kalau lembaga pendidikan kualitas sih nggak usah sponsor kayak gitu, wis buak-buak muridnya nolak-nolak. Dan lagian itu kan pancingan, Bu. Dikasih seragam gratis, dikasih peralatan sekolah, dikasih duit itu pancingan. Nanti di pertengahan tahun pelajaran, yuk balik modal, iuran inilah, iuran itu balik ke modal. Kamu juga belum digoblokin. Suruh kualitas gimana pendidikan kalau model kayak gitu? Termasuk persaingan yang gak sehat. Kepingin jadi anggota dewan nih, plok mungkonin dasi rakyatnya. Ini kan nggak mendidik rakyat, nggak mendidik rakyat, malah bodohi rakyat. Rakyat itu dibikin menjadi materialis. Kalau nggak ada duit nggak mau milih. Kode gobloknya nggak sih? Ben DPR nesu ben perai kabeh. DPR leren nih golek gantine gampang. DPR mutung golek gantine gampang. Mana kiai sing mutung iki golek gantine angel. Aku ngomong ini serawat diblas orang. Di depan siapapun, di depan menteri saya ngomongnya kayak gini. Di depan bintang 2, bintang 3 ngomongnya gini. Pemane ngarepe kolonel. Kolonel bolot dhewe lho. Alah wis menengo. Napa melu-melu? Urusanmu iki dolanan pentil lho.
Kendile power. Dan bahkan kita hidup di zaman di mana kita menghadapi banyak pilihan. Ibu mau beli baju ada pilihan modelnya mau macam-macam. Ini apa betul? Aku tadi mau beli sarung juga gitu. Kebanyakan pilihan sampai bingung. Maka ketika salah menentukan pilihan, akibatnya ya oek. Jangan salah menentukan pilihan. Itu pakai uang. Ini baju Pak Wali langsung subhanallah luar biasa. Sasirangannya bagus, rasanya hati. Ini ditukok, ini dibeliin orang. Yang dari Pak Wali mana? Nah kalau cuma ngelem ini bagus ya kayak tunggalnya bro. Cuman muji begitu salaman karo aku langsung wah sasirangannya bagus ini. Yo sama gak melu kok. Ini yang beliin warga, bukan wakil wali kota. Pokoknya tak pakai, mesti tolak ganjaran. Saya itu baju ya hampir nggak pernah beli. Jadi kasih orang-orang kayak gitu. Dan saya kalau dikasih orang mesti tak pakai. Dan tak pakai berapa kali jelas tak pakai. Ya biar orangnya dapat pahala. Jadi kalau, amin toh orangnya kayak ini. Subhanallah, orang ngasih ke aku ya. Kalau tak pakai mesti bangga. Alhamdulillah baju dari aku dipakai. Mesti bangga berbunga-bunga mereka indah. Senang dapat pahala. Satu kebanggaan. Yang pakai siapa? Maka zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Falsafah negara jangan dirubah. NKRI harga mati. Ini akhir-akhir ini mulai banyak kelompok-kelompok gedeng. Paham-paham tidak benar. Apa katanya mau merubah Pancasila? Pancasila itu sudah merupakan kesepakatan dari semua komponen bangsa. Dipikir Pancasila gaweane bae. Berani macam-macam. Pancasila itu yang bikin perumusannya itu para ulama. Buktinya ketika Bung Karno ditanya, Bung, bagaimana Pancasila itu benar apa kan? Apa jawab Bung Karno? Tanya sama Kiai Hasyim Asy'ari. Tanya sama Kiai Hasbullah. Ini yang merumuskan para ulama dan para kiai. Saya tahu sendiri waktu saya baca buku itu ada keterangan kayak gitu. Nggak ngerti itu kondi aku yang menangi Bung Karno. Nggak ngerti ku ya toko buku kuwi bro. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu mau rubah-rubah Pancasila itu mengkoplak-koplak. Itu sama sekali nggak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan semua maksudnya adalah Al-Quran. Insya Allah pertemuan beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan bareng sama Pak Wakil Wali Kota, sudah saya jelaskan, nggak usah tak baleni meneh. Akidah jangan sampai goyah. Oke, zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Karena masyarakat sekarang itu kayak daun kering, godong garing itu. Daun kering itu mudah dikumpulin, disaponi serek, ngumpul, tapi nggak bisa diikat. Ya remek ya nek diikat. Daun kering mau ditaleni. Remuk. Namanya daun kering emang mudah dikumpulin, tapi kalau udah ketemu suaranya kemeresek dan mudah terbakar. Sekarang kalau dikumpulin gampang. Jalan santai, hadiahnya umroh, motor. Tapi coba diikat jadi satu. Angel. Susah. Untuk menjalin persaudaraan, menghindari perpecahan, eratkan persatuan, angel. Mergo nek wis ketemu kemeresek. Biar udah dengar belum? Dapat. Masa sih belum dengar orang sekeluarga udah dengar semua? Siapa? Tuh rumah pojokan ada ke utara tuh. Terus mudah terbakar, emang daun kering, jadi mudah diprovokasi, mudah diadu domba. Maka tolong saudara-saudara keluarga sini yang hadir di majelis ini, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba oleh kelompok apapun, oleh siapapun. Yang mau diadu domba berarti dia benar-benar domba.
Para domba-domba sekalian. Subhanallah. Maka sekali lagi saya ulang, zaman boleh berubah. Tapi gak nyumbang gak akan cangkem. Biasa gak akan ngomong gak nyumbang. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Dalam berakidah, dalam berprinsip hidup, yuk kita pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Oh, gak nyaut. Pakai filosofinya apa? Tolong perhatikan, jamaah sekalian, ikan laut itu iwak segoro. Iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Nah, ikan laut itu makin malam makin gila. Ikan laut itu iwak segoro. Rumahno. Iwak segoro itu ya Allah, bisa laku dewe. Mohon maaf, ikan laut itu boh. Ya wis sautono. Ikan laut atau iwak segoro itu? Ayo. Akan lampu. Walaupun dia direndam air asin bertahun-tahun, karena emang dia hidupnya di air laut, dan air laut itu rasanya coba dijawab. Ikan laut itu direndam air asin bertahun-tahun karena emang dia hidupnya di laut, dan air laut itu rasanya asin. Tapi ikan laut yang direndam air asin bertahun-tahun gak terpengaruh sama sekali. Buktinya gak ikut-ikutan jadi asin, padahal hidupnya di air asin. Dia direndam bertahun-tahun di air asin, tapi ikannya gak terpengaruh. Ikannya gak ikut-ikutan jadi asin. Kenapa? Sebab ikannya hidup. Ayo, yang mau gebantah naik panggung. Tak jongklok kayak gitu. Kenapa ikan laut yang direndam air asin bertahun-tahun, hidup di air asin bertahun-tahun kok gak terpengaruh, gak ikut jadi asin? Ya karena ikannya hidup. Mergo iwake urip. Orang itu juga gitu. Asal hatinya hidup. Manusia itu selama imannya hidup, walaupun dikepung pengaruh jahat sekuat apapun, gak akan terpengaruh, gak akan ikut-ikutan berbuat jahat, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Walaupun dikepung maksiat sebesar apapun, gak akan terpengaruh, gak akan ikut-ikutan maksiat, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Sebagaimana ikan laut yang hidup tadi, meskipun direndam air asin bertahun-tahun, dia nggak terpengaruh, nggak ikut-ikut jadi asin karena ikannya hidup. Ngomong-ngomong soal ikan laut, informasi terakhir yang saya terima, ternyata ikan laut itu agamanya udah Kristen semua. Ya, gede dewe kan paus. Kan yang paling gede namanya paus. Halo, bisa dilanjut? Saya ulang. Karena ikannya hidup, maka meskipun direndam air asin bertahun-tahun, dia nggak terpengaruh, nggak ikut jadi asin. Sama, karena hati hidup, karena iman hidup, meskipun dikepung pengaruh jahat dan maksiat seperti apapun, nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut-ikutan jahat dan maksiat. Silakan bikin tempat perjudian yang besar di lingkunganku, gak akan aku ikut-ikut terpengaruh main judi, karena hatinya hidup, imannya hidup. Silakan dirikan pabrik minuman keras yang spesial, yang istimewa di samping rumahku, gak akan terpengaruh, gak akan ikut-ikutan mabuk, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Silakan dirikan naik klub malam, bar, apa tempat karaoke, tempatnya orang yang tiap malam dugem. Tahu dugem ya? Ya, ngocek itu loh, duduk gemetar, tiap malam tuh duduk, ajak,
Nggak akan terpengaruh, nggak kudu melu-melu karaoke. Ya karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Ayo silakan di depan rumahku dirikan tempat prostitusi yang besar, mewah, dengan perempuan-perempuan cantik di dalamnya. Nah, kalau itu embo. Nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut-ikutan ke situ. Guyu kulino. Apa enggak dengar Pak Wakil Wali Kota tadi mau menghapus tempat-tempat prostitusi? Maka menghapusnya itu mudah. Hidupkan hati masyarakat, hidupkan iman masyarakat, otomatis terhapus. Yang susah itu tempatnya dihapus, tapi sembunyi-sembunyi saya ada. Oh, pelanggannya bunga-bunga ini. Tapi sebaliknya, teman sekalian, mohon maaf, orang tuh kalau hatinya mati, ya kayak ikan laut yang mati. Ikan laut tuh kalau mati, gampang terpengaruh, gampang tergantung keadaan, tergantung diapa ke. Digaremin dia jadi asin, diasemin dia jadi asem, kecut, disundui jadi panggang, disambelno jadi pecel. Kenapa? Karena ikannya mati. Maka orang itu kalau hatinya mati, orang itu kalau imannya mati, mudah kena pengaruh lingkungan. Kalau lagi di lingkungan tablik akbar, di pengajian kayak gini, alim, kayak ustad, pecinya licin, sorban tuh 270 meter kan. Jadi ubel-ubelnya mulai kepala sampai ujung kaki, kayak mumi. Bibirnya selalu gerak umi-umi, dikira wiridan padahal ngapal ke utang. Dan selalu bawa tasbih. Tasbih nggak mau kayak umumnya orang kecil-kecil dari kayu. Dia bikin tasbih sendiri, kelopo direntengi. Jadi ngitungnya tangan loro gelodak. Kalau lagi di majelis taklim, kalau lagi di tempat pengajian, kayak ustadz, alim. Tapi kalau lagi ada konser dangdut, joget itu sama tuh spiralin. Sorry. Di dalam masjid kayak qori, tapi di luar masjid jadi khora. Ya kalau lagi ngaji di majelis taklim di tabligh akbar, pakaiannya nutup aurat, berukut, betul-betul mencerminkan perempuan solihah. Saking solihahnya aku sampai muter solihah. Tapi coba di luaran, kadang pakai pakaian minimalis, pakai tank top, pakai jilbab, menonjolkan yang sudah menonjol, sudah menonjol ditonjoli. Kadang pakaian yang tanpa lengan, itu katanya namanya you can see. Emang kelihatan semua. Itu di bahasa Inggris kan you can see, you kamu can dapat see melihat. Kamu dapat melihat, emang kelihatan semua. Kalau istilahnya Anwar Zaid itu kurang lengkap namanya. You can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Sorry, mohon maaf. Emang ya itulah perempuan zaman sekarang. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, bohong. Emang perempuan kadang-kadang suka penampilan kayak gitu. Kenapa? Kalau perempuan tuh karakternya suka diperhatiin. Kalau laki-laki suka merhatiin. Itu karakter. Jadi kalau laki-laki itu karakternya suka merhatiin, kalau perempuan sukanya diperhatiin. Makanya coba misalnya dalam satu ruangan itu isinya perempuan semua, banyak laki-laki yang ngintip. Tapi coba kalau dalam satu ruangan itu isinya laki-laki semua, tidak ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan sakit jiwa. Karena perempuan itu sukanya diperhatiin, maka aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Aksesoris banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan. Pakaiannya kadang brosnya rolas. Perempuan itu jilbab itu kadang punya 37. Laki-laki peci 10 tahun nggak ganti ya sih. Sampai rupanya kayak rupanya garangan.
Baju perempuan setahun itu beli sampai 11 kali, 12 kali. Laki-laki 7 kali lebaran, ya wancet gimana. Mohon maaf, daerah wajah aja kalau perempuan itu kadang nominalnya sampai jutaan. Udah pakai lulur, pakai manggil, bedak lapis 7, pakai lipstick, tambah blush on, YCD. Alis aja dibikin kayak setangnya motor. Masih tambah pakai bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata bahasa Inggrisnya eye drop. Kalau di pasar itu pakai kediri kayak kepiting jalan. Sehingga kadang-kadang mohon maaf itu hanya kepingin diperhatiin. Bahkan kadang-kadang over lebih suka diperhatiin suami orang daripada diperhatiin suami sendiri. Halo lebih suka diperhatiin suami orang daripada diperhatiin suami sendiri. Dan perempuan sekarang mohon maaf kadang-kadang lebih mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Kalau mau ketemu suami orang, kalau mau ketemu orang lain kayak datang ke sini ke tablik akbar, mau berangkat aja make upnya, dandanya nggak cukup 1 jam. Udah pakai baju yang ini, wah kok gak pantas ini yang atas gini, yang bawah masa gini nggak sesuai, nggak serasi, ganti lagi. Jilbab udah dipakai, jam ini. Baju yang paling bagus dipakai, pakai parfum 2 botol, skuap itu. Aku harus tampil cantik. Padahal cuma mau ketemu Anwar Zahid. Coba kalau di rumah, di depan suami, daster 10 hari tidak ganti. Dipakai digantung, dipakai digantung, dipakai digantung. 10 hari tidak ganti. Diki pakai bersih. Penitinya 14. Itu bokong bedah rongkilan. Memang sukanya diperhatiin, maka harus tampil secantik-cantiknya sehingga kita akan bisa tahu kalau kita masuk ke satu kamar, di dalamnya kok banyak cermin, ada cermin yang besar, itu tandanya kamar cowok atau kamar cewek. Diulang, kalau kita masuk kamar, di situ ada cermin gede, banyak cerminnya, itu tandanya kamar cowok atau kamar cewek. Pasti kamar cewek. Kalau kamar cowok, kamar laki-laki paling-paling yang ada pecahan spion. Itu ada kecelakaan deket, bukannya mau nolong, yang ngambil pecahan spionnya itu. Bu, harusnya lebih memprioritaskan suami. Suami itu number 1. Mohon maaf, ibu, tolong dijawab, istri dalam hukum agama itu haknya orang tua apa haknya suami? Alhamdulillah ibu-ibu nyadar. Betul, istri itu haknya suami, karena waktu nikah sama orang tua udah diserahin ke suami, dan suaminya udah nerima. Dalam akad itu kan diterima, qabiltu nikahaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrimu fiha. Malah doa jenazah itu. Udah diterima, qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur, berarti resmi haknya suami. Tapi kalau suami, itu haknya istri apa haknya orang tua? Orang tua. Kalau haknya istri, kapan nyerahin? Haknya orang tua. Sehingga aturannya, suami harus lebih mendahulukan orang tuanya daripada istrinya dalam kepentingan yang bersamaan. Kalau istri harus lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya dalam kepentingan yang bersamaan. Contoh, ada istri dipanggil bapaknya, dipanggil ayahnya, sama dipanggil suaminya, waktunya bersamaan. Ini istri harus lebih mendahulukan panggilan suaminya, tapi harus izin sama bapaknya. Bapak mohon maaf, saya masih dipanggil ayahnya Randy. Bentar bapak ya, saya ke ayahnya Randy dulu. Bentar kalau urusan sama ayahnya Randy selesai, saya ke bapak. Harus gitu, dan bapak harus menyadari. Tapi kalau suami dipanggil istrinya sama dipanggil ibunya, waktunya bersamaan, harus lebih mendahulukan dan mementingkan panggilan ibunya.
daripada panggilan istrinya. Tapi harus izin sama istri, pamit. Enggak pamit yang ngamuk ya wong itu. Ya izin baik-baik. Yang. Nah, sekarang kalau manggil kan kayak gitu, ya. Bahkan sekarang malah beb. Yang, bentar ya. Aku tuh masih dipanggil ibu. Aku ke ibu dulu, ntar kalau urusan sama ibu udah selesai, aku sama kamu. Terus bapaknya hino, ngono jaluk dicetakno, ini apa aja. Nah ini gak pamit yo ngamuk yo, wong lanang yo kudu aturan kok. Penting ibu, aku diceluk ibu gue. Penting ibu, lebih penting ibu daripada kamu. Aku dipanggil ibu, gak ngurusin kamu. Yo ngamuk gitu. Ya kono mbokmu kono terus. Apa mbokmu kono nek musuh iku mbokmu kabeh. Bantal musuh kono pisan sarung-sarungmu go kono pisan. Ditelon karo mbokmu. Yo ngamuk. Maka ibu, istri yang baik, yang sholihah, dan itu tanda dia ahli surga, calon ratu bidadari surga, memberikan kesempatan dan peluang kepada suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena banyak istri yang egois dan tidak memberi peluang kepada suami untuk berbakti ke orang tuanya. Gerakan suami dibatasi oleh istrinya dan suaminya kalah karena suaminya termasuk kelompok DKI, di bawah ketiak istri. Semua diatur istri, mau beli rokok, minta duit ke istri. Itu suami goblok. Itu suami yang kerja mau ambil duit, dapat duit hasil kerja dikasihkan istri semua, sehingga ketika giliran suami memerlukan duit itu mintanya ke istri, itu pun harus mengajukan proposal dulu. Itu suami goblok ya kayak gitu. Ajur yo ben. Kan lucu loh. Makanya ada istilah workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Work. Ayo nyaut toh. Work, shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Yang kerja istri apa suami? Suami. Yang belanja suami apa istri? Maka yang work suami, yang shop istri. Subhanallah. Bu, istri yang solehah, calon penghuni surga dan calon ratu bidadari surga, memberi peluang kepada suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ikhlas bu, nggih? Ketika ibu ikhlas, maka ibu itu adalah wanita solehah, calon penghuni surga dan ratu bidadari surga. Misalnya ibu manggil suami, lagi memerlukan suami, sementara ibunya si suami yang mertua perempuan ibu itu juga memerlukan suami ibu. Suami lebih mementingkan ibunya daripada ibu sebagai istri. Ikhlas bu, ikhlas bu. Insya Allah inilah wanita-wanita solehah calon-calon penghuni surga. Memberikan kesempatan dan mengizinkan suami untuk lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Misalnya suami ibu punya duit 10 juta, dikasihkan ke ibu sebagai istri 4 juta dan dikasihkan ke ibunya 6 juta. Ikhlas bu. Tunggu yang guyu. Bojomu di duit 10 juta, dikekno sampeyan 4 juta, dikekno ibuke 6 juta. Ikhlas napa mboten? Ora iso mlebu swarga. Harus ikhlas. Maka istri yang baik selalu ngingetin suami setiap dikasih duit belanja. Ya, aku kok dikei duit sak ngono to ya, ibu dikei piro? Kudu akeh ibu ya, nek aku 1 juta ibu kudu 2 juta. Penting ibu timbang aku. Aku dibeliin baju kayak gini, ibu juga harus dibeliin yang lebih bagus. Kalau nggak gitu aku nggak mau. Karena penting ibu daripada aku. Ingat ya, ibu yang merawat sampeyan, yang rawat pian, sing nyewoi sampeyan, aku gak tau nyewoi sampeyan. Aku tuh ketemu sampeyan wis padha gedene, sampeyan wis siap pakai. Penting ibu. Pokoknya aku nggak mau pakai gelang gini kalau ibu nggak dibeliin. Dibeliin kalung juga gitu. Aku kan dibeliin kalung, ibu dibeliin nggak. Kalau ibu nggak dibeliin, aku nggak mau pakai.
Bapak, aku pesen Bapak, kalau Bapak punya istri yang karakternya kayak gitu, itulah pendamping Bapak dunia akhirat sampai ke surga. Aku pesen Pak, betul-betul dirawat istri kayak gitu. Bener, sebelum meninggal dunia jangan dikubur dulu. Udah jam 11. Yo. Lanjut. Ini yang saya harapkan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau jiwanya sudah terbangun, hatinya bersih, terhindar dari kesombongan macam-macam. Ingat, iblis laknatullah alaih itu bukan makhluk rendahan. Iblis itu alim, pandai sekali, keilmuannya luas. Subhanallah. Imannya kuat, jabatannya tinggi, 500.000 tahun jadi pimpinan penghuni surga, bahkan jadi penasihat malaikat. Tapi gara-gara sombong, tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam yang dianggap masih muda, lebih muda. Gara-gara sombong, yang sudah tinggal selama 500.000 tahun di surga, diusir dan dikeluarkan dari surga. Pikir, yang udah tinggal di surga 500.000 tahun gara-gara sombong dikeluarkan dan diusir dari surga, apalagi yang masih tinggal di Kelurahan Samsudin Nur. Apa sih yang mau disombongin manusia? Kecantikan, berapa lama bertahan kecantikan? Sekarang masih cantik, bentar lagi lihat belakangmu. Kayak gini enom yang mencut no wong, dilungkas medeni wong. Kekayaan, berapa sih kekayaanmu mau disombongin? Sekaya-kayanya kamu masih lebih kaya Korun. Saya sugih Korun timbang sugihmu. Ngene sugih sithik melete kemlelet, menggaya sombong. Apa sih yang mau dibanggakan? Kekayaan seperti apa sih? Saya sugih Korun. Jabatan mau disombongkan? Wakil wali kota. Ketua DPRD, jabatan opo? Masih kalah tinggi jabatannya sama Raja Fir'aun. Tapi apa akibatnya? Apa yang mau disombongkan manusia? Manusia itu subhanallah. Orang sombong itu man hasiba annahu khairan min ghairi fa huwa mutakabbir. Dia siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih pandai, lebih tinggi daripada orang lain, dia orang sombong. Padahal orang sombong itu sebenarnya kecil dalam pandangan manusia, kecil dalam pandangan Allah. Orang sombong itu kayak orang yang berdiri di puncak gunung. Karena dia berdiri di puncak gunung, maka dia melihat orang-orang yang di bawah itu kelihatan kecil semua. Orang-orang itu kecil-kecil banget. Aku yang gede. Dia nggak sadar bahwa orang-orang yang dari bawah melihat dia juga sangat kecil. Maka sesungguhnya orang sombong itu sangat kecil. Anggitmu sing iso ngono Mario Teguh tok. Anwar Teguh ya iso. Kalau podo-podo geleme aku iso nyanyi ra payu Mario Teguh. Halo. Allah, maka kuncinya adalah man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, bukan rendah diri. Mohon maaf, kalau rendah diri itu jelek, rendah hati itu bagus. Siapa yang rendah hati karena Allah, maka justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Pesan saya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkan. Kata-kataku tolong ditulis di status Facebook. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkan. Orang yang rendah hati selamanya tak akan pernah bisa direndahkan oleh apapun dan siapapun. Justru orang yang tinggi hati itu hakikatnya nilainya sangat rendah. Belajarlah untuk terus mengalah dan selalu mengalah sampai tak seorang pun yang akan dapat mengalahkan. Larang nih kata-kata ini mahal. Loh, kadang orang dibilangin kayak gini suka ngebantah. Orang mau disuruh merendah terus, suruh ngalah terus, jadi kalah-kalahan.
Suruh mengalah, berarti kalau suruh merendah selalu di bawahnya orang, selalu di bawahnya orang lain, selalu di bawahnya orang lain, nggak dikalah-kalah. Salah itu, justru orang yang selalu di bawah itu nggak bisa dikalahkan. Diantem yuk gak kena usah sore. Dipukul kayak apa? Ya nggak akan nahu masih di bawahnya tuh. Ayo sing arep bantah, munggah. Orang suruh ngalah terus, suruh merendah terus, jadi gedibal. Sorry, gedibal itu bahasa Jerman. Gedibal. Gedibal itu tanah liat itu, tanah liat yang gerbel-gerbel. Tempatnya di bawah. Kalau orang habis hujan, nggak jalannya masih tanah liat, terus tanah yang nempel di kaki, itu namanya gedibal. Itu jadi gedibal kayak gitu. Jangan remehkan gedibal. Gedibal itu tanah, dan tanah ini makhluknya Allah yang paling punya sifat tawadhu, yang paling nerimo, legowo. Maka bahasa Arabnya tanah itu ardun, artinya ridho. Diapa-apain nurut tanah itu, nggak pernah protes, nggak pernah ngelawan. Dijadiin kalah-kalahan nurut, diinjek-injek nurut, dicangkul nurut, dicoblesi nurut, dikencingi nurut, dibakar nurut. Karena tanah itu karakternya kayak gitu, maka semakin lama tanah itu harganya semakin mahal. Apa ada tanah yang harganya semakin lama semakin murah? Semakin mahal. Dan ini filosofi hidup itu, semakin lama harus semakin mahal. Kalau Anda bisa punya karakter kayak tanah tadi, demi Allah semakin lama nilai Anda semakin mahal. Dan orang hidup itu semakin lama harus semakin mahal, semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua semakin mulia. Tambah ibadahnya, tambah amal solinya, tambah pahalanya, tambah mahal harganya. Hidup semakin lama semakin murah, hidup ecek-ecek gitu. Barang dunia kabeh tambah suwe tambah larang. Semua semakin lama tuh harganya semakin mahal. Tanah semakin lama harganya semakin mahal. Nyauto tanah harganya semakin lama semakin. Solar, bensin, premium, BBM harganya semakin lama semakin. Yang kencang alat-alat elektro, kipas angin, kulkas, televisi harganya semakin lama semakin. Sampai bumbu dapur ini, bawang, berambang, tumbar, merica, lombok harganya semakin lama semakin. Aku ceramah yang ngono. Saya ceramah juga gitu. Ya, maksudnya saya kalau ceramah ya gitu. Ya gitu yang saya sampaikan, gitu loh. Yang ngomong semakin mahal siapa? Saya ceramah ya gitu. Ya gitu ceramah saya. Kok nggak mau selesai sih? Oleh karenanya, yo istri aku aja nggak pernah maksa-maksa ke aku. Nah, kalau kita udah bisa kayak gitu, bangunlah jiwanya udah terbangun, badannya terbangun. Enak kalau badan terbangun. Kalau badan terbangun, namanya sehat. Malam ini sehat semua? Alhamdulillah, sehat itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga. Maka Rasulullah berpesan, salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian mintalah kepada Allah sehat setelah kalian punya iman. Kenapa dipesan seperti itu? Ya, karena sekuat dan sehebat apapun iman seseorang, kalau dia nggak sehat, ibadahnya nggak akan bisa sempurna. Betul? Imannya kuat, imannya hebat, tapi sakit-sakitan, nggak sehat, yang nggak bisa berangkat haji, ngesetruk. Imannya kuat, imannya hebat, tapi nggak sehat, nggak akan bisa keluarin zakat. Orang dia nggak kerja, nggak punya penghasilan, nggak punya duit, apa yang mau dizakatin? Imannya kuat, hebat, tapi nggak sehat, sholat tahajud pun nggak akan bisa sempurna. Maka sehat itu diperlukan dalam semua hal. Dan sehat itu meliputi 5 perkara: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Ya, pokoknya gak ngerti ya, gak ngerti gak apa-apa, yang penting semangat. Yes, oke? Biar urusannya cepet kelar, ini udah malam. Saya ulang, tolong nanti semangat semuanya. Yes, gitu, oke? Sehat itu meliputi 5 perkara: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand?
Nah gitu dong, aku seneng, kan kelihatan bodohmu. Kenapa orang itu sakit? Ya kadang-kadang karena 5 hal ini gak balance, 5 hal ini gak seimbang. Yang sering kali dilupakan orang itu soal spiritual. Kalau fisik, psikologi, sosial, kultural, ini diperhatiin sama orang. Tapi spiritual ini yang sering dilupakan. Padahal spiritual ini yang terpenting, penentu kesehatan. Penunjang kesehatan yang terpenting adalah spiritual. Maka selama Anda semua rajin ibadahnya, terisi spiritualnya, terpenuhi kebutuhan spiritualnya, rajin berpikir, rajin ngaji, selalu rukun sama tetangga, selalu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, dijamin Anda nggak akan sakit-sakitan, dijamin Anda selalu sehat. Karena ternyata subhanallah, orang sakit itu, sakit apapun, sepanjang nggak disembuhkan dulu hatinya, nggak diobatin dulu hatinya, nggak akan bisa sembuh. Karena ternyata subhanallah 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Yang dari makanan itu cuma 20%. Saya ulang, 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Yang dari makanan cuma 20%. Saya tahu, saya ngerti, karena saya orang dikandani wong gue. Nah saya tuh punya temen jadi dokter, nah, dokternya itu wong, butuh genderuwo. Jadi ternyata subhanallah 80% penyakit itu sebenarnya dari hati. Yang dari makanan cuma 20%. Maka saya termasuk orang yang gak setuju kalau ada orang sakit dikasih tantangan, ada boleh makan ini, ada boleh makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Mus kering, makannya dibatasi bisa. Gak setuju. Enggak ada pantangan, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, enggak ada. Yang gak boleh itu kalau berlebihan. Gak apa-apa, gak ada pantangan. Rasulullah gak pernah melarang orang makan ini, makan itu, selama tidak berlebihan. Yang dilarang itu kalau berlebihan, tolong diperhatikan. Selama halal dan thayyibah, Islam gak pernah batasi, jangan makan ini, jangan makan itu. Asal itu halal dan thayyibah. Maka sebenarnya penyakit apapun ini gak ada pantangan makanannya, gak boleh itu kalau berlebihan. Coba kalau kita mau pakai resepnya Rasulullah, pasti kita nikmat dan pasti kita sehat. Apa resepnya Rasulullah dalam soal departemen perbadokan? Urusan makan ini resepnya Rasulullah, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Pasti nikmat, pasti sehat. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kita kan enggak, belum lapar udah makan, sekalinya makan kekenyangan. Jangan dibatasi, tidak apa-apa yang tidak boleh kalau berlebihan. Ada satu prihatin, ada suami istri, pasutri, pasangan suami istri yang udah agak lanjut usia, datang ke acara pernikahan, pesta, habis itu makan, prasmanan, jalan bareng, suami mau ngambil sate, satu tusuk sate aja, ditampil sama istrinya. Gak boleh makan sate, jangan ngambil itu, gak boleh. Pindah, mau nyiduk kekel, ditampil meneh, kekel yang gak boleh. Darah tinggi makan kekel. Bu Anti mau nyiduk soto, ayo. Ingat penyakitmu, soto gak boleh. Akhirnya suaminya, mampu. Ini kan aneh kok, dulu waktu masih muda gak punya duit, gak bisa beli. Lalu sekarang ada makan gratis, dilarang. Akhirnya suami ini kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kekel, bukan karena soto, tapi karena jengkel sama istrinya tadi. Nyebabkan jadi penyakit itu. Makanya gak usah dibatasi, Bu, apalagi udah tua, butuh asupan gizi. Udah tua makannya tinggal sedikit, dibatasi lagi. Gak usah dibatasi. Makanya tidak, kalau orang Jawa bilang gerang, wong gerang, segere kari arang-arang. Makan jangan dibatasi. Disyukuri, nikmat Allah itu untuk disyukuri. Yang penting hati senang. Maka kenapa orang itu hidupnya susah, gampang kena penyakit, hidupnya gak enak? Karena dia nggak bisa bersyukur, nggak pandai bersyukur, malah dia banyak mengeluh. Ada urusan dikit, wah, aduh, gimana? 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 Terlalu banyak mengeluh, maka hidupnya susah.
Sekarang ini malah aneh, orang itu dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Gak boleh Pak. Ingat, Bapak sukses karena doa istri. Di balik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakannya. Betul Bu? Krungu kupingmu. Ben, nesu ben minggat. Saya ulang, biar laki-laki itu nggak mentang-mentang jadi laki-laki. Di balik laki-laki yang sukses pasti ada istri yang selalu mendoakannya. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Maka semakin istrinya sukses, semakin suaminya stres. Ibu-ibu, sukseskan dirimu, streskan suami. Bapak juga gitu. Ingat, suksesmu karena doa istrimu. Maka kalau Bapak ingin lebih sukses lagi, harus tambah lagi yang mendoakan. Kalau cuma satu ya kurang sukses. Makanya dinamakan istri itu nggak cuma satu. Is adalah tri tiga. Kalau cuma satu namanya iswan. Kalau dua is two. Kalau tiga istri. Kalau empat is four. Yes. Artinya ya kerjasama, suami penting, istri juga penting, keluarga itu tim, bekerja tim, masyarakat tim, seluruh masyarakat sekota Banjarbaru ini tim. Maka teamwork, networking, innovation. Ada gak mantap, gak laris omonganmu. Hadapi hidup ini dengan bahagia. Maka yang muncul nanti adalah hormon kebahagiaan. Senyum, sedekah, menolong orang, membahagiakan orang, ngaji, berpikir. Ini hormon kebahagiaan, tempatnya otak sebelah kanan. Yang sering muncul kita itu kan otak sebelah kiri. Bedutut, nyaprut, gak cocok, dendam, iri, dengki, hutang. Itu otak kiri. Makanya kalau ada orang jalannya kok miring-miring ke kiri, itu jelas kakek hutang. Hadapi hidup ini dengan bahagia, bersyukur. The power of smile, the power of hurt. Boom! Wah, anggap aku gak iso ngene kok. Saiki iso boko luar negeri bro. Nek gak percaya buktine yo ono. Wis tekan dindi ngene, sakene. Senyum. Senyum itu luar biasa. Senyum itu mempunyai 4 kekuatan. Yang pertama, bukti bersyukur. Kedua, optimis. Ketiga, bernilai sedekah. Yang keempat, antioksidan yang spektakuler. Untuk kekebalan tubuh, orang yang murah senyum itu nggak mudah sakit. Titenono, coba perhatikan. Orang yang murah senyum itu jarang terserang penyakit. Penyakit nggak bisa nyerang. Makanya kalau saya ngaji itu tak bikin senyum-senyum sampean. Karena Islam sendiri prinsipnya begitu. Basyiru wala tunaffiru. Bikin gembira, jangan sampai bikin mereka lari menghindari kamu. Bikin senang, permudah jangan dipersulit. Bikin gembira, jangan dibikin lari ketakutan. Ngono, makanya zaman tak kemas ngaji kayak gini sampai 2 jam bisa gak belum wes. Apalagi yang ceramah manis orangnya. Boom! Hoi. Coba orang itu kalau murah senyum, subhanallah. Itu cirinya ahli surga kan salah satunya murah senyum. Terus kemudian gak mudah kena penyakit. Tapi orang yang sulit tersenyum itu sakit-sakitan. Wong nang cangkem irung bathuk ngelumpuk dari siji lincip. Ngono modele uripe anggring-anggringen. Bu, kan bibir yang bagus itu bibir yang selalu melebar.
Mulut yang selalu melebar itu mulut bahagia. Mulut menciut, lambe ciuti lambe bermasalah. Tidak percaya, orang itu kalau bahagia dadanya lapang, itu kalau bibirnya selalu melebar. Ketemu orang, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Melebar, alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. Sehat semua, melebar. Tapi bibir yang menciut itu bibir bermasalah. Bu, gimana kabarnya? Emang gue pikirin. Gak musik kamu. Gitu loh. Orang yang lapang dada pemaaf itu bibirnya juga selalu melebar. Bu, aku yang salah, maafin ya. Iya, sama-sama. Gak apa-apa. Kalau bibir menciut itu bibir bermasalah. Maafin Bu ya, aku yang salah. Suci. Oh, maka jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, stres gitu, gampang kena penyakit. Maka dalam hidup ini jangan sampai kita punya prinsip tiada maaf bagi. Dadi godhong mau nyawuk, dadi mau nyuwek, dadi banyu mau nyawuk, dadi undi-undi mau ngemplok. Tiada maaf bagimu. Jangan berprinsip seperti itu, tapi berprinsiplah yang lalu biarlah berlalu. Moh Ustaz kamu nyanyi. Bukan berarti aku nggak bisa nyanyi. Kalau gelem ya enak suaraku ya. Tapi aku moh. Ya kok bedane ndi? Moh. Jajal. Gitu. Hei. Kalau lagi ada masalah sama keluarga, sama tetangga, sama teman, sama siapapun, dimaafin. Nyapa wong ngingeti wong iki? Sote ngamatir. Melu-melu. Habisnya kamu merhatiin dia. Kamu berpaling dari aku. Kamu tahu kan aku kan juga punya rasa cemburu. Nah, coba lagi perhatiin dia lagi. Jangan kita mancing kecemburuan aku. Kamu kan tahu aku suka cemburu. Bu, kalau punya masalah sama tetangga, sama keluarga, sama siapapun, dimaafin. Kadang-kadang kan ada toh, yang begitu ada masalah itu dipendam, disimpan dalam hati. Getem kata orang Jawa. Disimpan, ada nggak yang karakternya kayak gitu? Oh, ada, sing wakil itu lambe-lambe kudunya. Kalau lagi punya masalah itu disimpan, dipendam dalam hati. Ibu mohon maaf, kalau punya masalah dipendam dalam hati, disimpan, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Awas loh. Nah kalau punya masalah sekalian dikeluarkan, ditumpahin, uangnya dijak kekiran, itu resikonya stroke. Silahkan pilih yang mana. Terserah mau pilih yang mana, terserah. Nggak milih dua-duanya, jadilah pemaaf. Orang kalau pemaaf urusan selesai. Besok di akhirat lancar perjalanannya. Anda misalnya udah ada keputusan, dok, masuk surga. Tapi masih ada masalah sama tetangga yang belum selesai. Ditarik lagi sama malaikat. Bentar, mau kemana? Ke surga, kan udah dapat tiket. Tiket, urusanmu karo tonggomu. Selesaikan dulu, tonggomu sih ngantri 2000 tahun. 2000 tahun lagi antrinya. Kenapa? Karena ada masalah yang gak diselesaikan. Coba kalau dibebasin semua, selesai, termasuk utang. Asing gue ketaruh di utang belum nyaur. Selesaiin. Ini pembangunan karakternya seperti ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ngaji gak gelem mari, aku sing nyonyor dulu. Sebagaimana biasa di akhir ceramah, hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang